Perkenalkan, nama saya Cindy Rohani, saya dari grup KA20B, NIM 20330030, dosen pembimbing Samuel Daci. Di sini saya akan membahas SPSS bagian 8, uji korelasi person dan Spearman di SPSS. Korelasi, analisis untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam koefisiensi korelasi R. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur derajat atau kekuatan hubungan antar variabel dan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Mengetahui bentuk atau arah hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam positif atau negatif. Jika nilai koefisien korelasi negatif, artinya arah hubungan berlawanan, atau jika suatu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun. Jika nilai koefisien korelasi positif, artinya arah hubungan searah atau suatu variabel dapat meningkatkan variabel lainnya. Tabel koefisien korelasi. Interval nilai 0,00 sampai 0,199, kekuatan hubungan sangat rendah atau sangat lemah. Begitulah ini suatu bentuk tabel koefisien korelasi. Selanjutnya, analisis korelasi sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y yang dinyatakan dalam koefisien R. Ada dua cara analisis korelasi sederhana. 1. Person product moment R untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio. 2. Spearman rank RS untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal. Selanjutnya, 1. Person product moment. Rumus person product moment R N sigma XY dikurang sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Berikut adalah contoh soalnya. Carilah nilai korelasi menggunakan person product moment dari kasus di bawah ini. Akan diuji apakah ada hubungan antar penjual dengan jumlah laba bersih dengan data tersebut. Berikut adalah datanya. Di sini kita akan mencari variabelnya. Di sini 1 penjualan tipenya numerik, laba tipenya numerik. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kita klik variabel view. Di sini name-nya penjualan, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Sini laba, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Selanjutnya kita klik data view. Di sini sudah saya ketik penjualan dan labanya. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik correlate atau sama terus bifurcate. Kita pindahkan penjualan dan labanya ke variabel. Di sini correlation coefficient. Di sini kita checklist person, test of significance. Kita klik to Thailand. Sini tetap place signal. Klik OK. Inilah hasilnya. Selanjutnya kita kembali ke soal. Di sini kita akan mencari HO-nya atau hipotesanya. H0 tidak ada hubungan antara penjual dengan laba bersih. H1 ada hubungan antara penjual dengan laba bersih. Berikut ini adalah datanya. Di sini penjualan X, laba bersih Y. Sini kita akan mencari XY. Mana XY-nya? Cara mencarinya 20 kali 64. Hasilnya 1280. 16 dikali 61 hasilnya 976 dan seterusnya. Sini kita akan mencari X pangkat 2. Cara mencarinya adalah
20 pangkat 2 hasilnya 400. 16 pangkat 2 hasilnya 256. Sini kita akan mencari Y pangkat 2. 64 pangkat 2 hasilnya 4096. 61 pangkat 2 hasilnya 3721 dan seterusnya. Di sini hasil XC-nya 17063, X pangkat 2-nya 5335. Ini hasil Y pangkat 2-nya 56688. Selanjutnya, ini mencari nilai korelasi R. N-nya ini jadi jumlah banyak datanya 10. Sigma X sama dengan 221, ini dari X. Sigma Y 746, Sigma X Y 17063, Sigma X pangkat 2 5335, Sigma Y pangkat 2 56688. Di sini kita cari R. Ini rumusnya. Langsung saja kita jumlahin, kita masukkan jumlah banyak datanya. Kita masukkan XY 17063 dikurang 221 dikali 746 per akar 10 dikali 5335 dikurang 221 pangkat 2. Ini 10 dikali 56.688 dikurang 746 pangkat 2. Dan ini hasilnya 170.670.630 dikurang 164.866 per ini akarnya 53.350. Di sini 48.841. Selanjutnya ini 566.880 dikurang 556.516. Ini hasilnya sama dengan ini hasilnya dari sini 5.764 per akar dari akar 4.509 dikali 10.364. Ini hasil, ini kita turuni 5.764 per akar 46731276. Selanjutnya 5674 per 6836027. Hasilnya R-nya itu jadinya 0,84. Diketahui R-nya 0,84, maka koefisien korelasi bernilai positif atau searah, artinya jika penjualan meningkat, maka laba bersih juga akan meningkat. Hubungan antara variabel X dengan variabel Y sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini, ini sudah saya copy. Selanjutnya kita klik di sini. Selanjutnya, ini kita udah klik korelasi sama dengan Corel. Kita blok X-nya. Kita klik titik koma. Selanjutnya kita blok bagian Y-nya. Tutup kurung. Enter. Oke. Hasilnya 0,84. Selanjutnya pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas A. Jika probabilitas C lebih besar 0,05 maka H0 diterima. B. Jika probabilitas C lebih kecil 0,05 maka H1 ditolak. Diketahui SIG sama dengan 0,00. Karena SIG 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Berarti H1 diterima, maka kesimpulannya ada hubungan antara pedagang dengan pembeli atau hubungan sangat kuat.
2 Spearman rank. Rumus Spearman rank RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang 1. Keterangan RS koefisien korelasi Spearman rank, N jumlah data, D beda atau selisih ranking variabel bebas X dan variabel terikat Y. Demikianlah pembahasan tentang SPSS uji korelasi Pearson dan Spearman dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!